Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ketemu lagi, sama saya yang masih belajar juga sih. Sekarang kita ketemu lagi dengan Teh Dinda ya, mau ngopi barengnya Teh. Ya, cuma sebentar Teh ini, cuma pembukaan doang. Kita bisa mendampingi sampai akhir. Iya, rempong nggak pagi-pagi udah hektik. Iya, saya ini mau anak-anak sekolah ternyata Pak anak-anak udah dua-duanya. Jadi saya nggak bisa lama-lama. Iya, saat tuh dibuka aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang mau ngopi bareng sama Teh Dinda ya. Mau membahas masalah batik Saudi ya Teh ya. Iya. Sebelum memulai acara ini, mari kita bersama-sama berdoa untuk biar lancar semuanya. Amin. Berdoa, dimulai. Oke. Jadi tidak saya grogi ya. Kalau ada ini Teh nggak bisa konsen gitu Teh. Harus belajar di depan kamera ini ya Bunda. Iya. Iya, pagi ini teman-teman apa kabar semuanya? Yang hadir udah 24 juta jiwa. Masya Allah, semoga awal pagi ini kita selalu berkah ya, umurnya sehat selalu, rezekinya melimpah. Dan pagi ini kita akan membahas tentang apa sih manfaat dari Habatus Sauda. Kita tahu ya kalau Habatus Sauda ini banyaklah yang udah tahu atau dikenal sebagai jintan hitam. Nah, yang dikenal sebagai obat ya, yang dulu itu ada di Arab Saudi gitu, bahkan di Eropa juga ini dikenal untuk pengobatan herbal yang banyak banget manfaatnya, dipercaya untuk beberapa penyakit yang bisa diobati oleh Habatus Sauda ini gitu. Nah, kita tahu ya bahwa Habatus Sauda ini banyak manfaat nih, makanya banyak ya di kayak misalnya produk-produk lain atau apa gitu, terus kayak ada minyak habat juga gitu kan. Nah, itu banyak juga kandungan karena di dalamnya itu terdapat yang aku tahu tuh ada senyawa gitu ya, senyawa antioksidan yang kuat, inflamasi yang kuat di dalamnya gitu, sehingga ini bagus banget untuk pengobatan gitu, alami herbal gitu. Nah, terus apa saja sih manfaatnya untuk beberapa penyakit? Bentar ya, aku ini dulu. Apa aja sih Bunda? Ya halo, sebentar Teh. Apa sih manfaat dari Habatus Sauda? Apa aja nih buat menyembuhkan beberapa penyakit itu? Bentar. Aku ya itunya ya. Iya, ini Habatus Sauda ini kan ini ya bagus, dipercaya untuk mengobati beberapa penyakit itu Teh. Iya. Salah satunya membantu meredakan asma. Iya, betul. Asma adalah kondisi kronis di mana lapisan saluran udara membengkak dan otot-otot di sekitarnya mengerut sehingga sulit bernafas. Beberapa para ahli
bahwa minyak habatus sauda itu dapat membantu dalam mengobati asma dengan mengurangi peradangan dan mengendurkan otot-otot di salur pencernaan. Betul. Iya, jadi habatus sauda ini salah satunya itu bisa membantu meredakan asma ya Teh. Meredakan asma itu bagus karena di sini ada penjelasan katanya beberapa ahli bahwa minyak habatus sauda dapat membantu dalam mengobati asma dengan mengurangi peradangan dan mengendurkan otot-otot di saluran pernapasan. Biasanya kalau habatus sauda ini ada dalam bentuk kayak minyak gitu, gel ya, kalau kayak kapsul gitu ya Teh. Kalau aku sih yang aku tahu itu kayak bentuk kapsul gitu, tapi kan kalau kalau terlalu banyak juga nggak bagus gitu. Ada aturannya ya, karena meskipun alami gitu, itu pasti ada, kalau menurut aku ini ya, itu ada efek sampingnya ketika diminum itu tidak dengan takaran atau dosis gitu, atau berlebihan. Nah, ini habatus sauda ini bagus buat membantu meredakan asma, teman-teman. Nah, yang kedua, ini bisa mempunyai sifat anti kanker. Kenapa habatus sauda ini mempunyai sifat anti kanker? Karena mempunyai senyawa aktif ya, habatus sauda ini, yaitu yang inflamasi tinggi, antioksidan, makanya bisa bersifat anti kanker nih, habat ini gitu. Ini penelitian telah menunjukkan bahwa habatus sauda dapat menjadi obat anti kanker. Kandungan timokuinon di dalam jintan hitam dapat memberi efek anti kanker dan dapat mengurangi ukuran tumor ganas yang tumbuh di dalam tubuh. Timokuinon itu apa sih ya? Yaitu yang tadi yang saya jelaskan bahwa senyawa aktif gitu ya, mempunyai kandungan yang antioksidan tinggi di situ, sama inflamasi tinggi yang kuat gitu. Makanya bisa untuk ini yang anti kanker ini gitu, bagus. Gitu. Nah, yang ketiga ini bisa menurunkan kolesterol. Habatus sauda juga dipercaya sebagai tanaman herbal yang dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Menurut studi, habatus sauda menurunkan kadar kolesterol jahat nih, dan trigliserida, serta meningkatkan kadar kolesterol baik. Bahasa ilmiahnya rumit. Nah, ini habatus sauda juga bisa ya untuk menurunkan kolesterol. Jadi kalau kolesterol ini apa sih, kayak di awalnya itu kayak berbanyak tertimbun lemak ya gitu ya. Nah, ini bisa kita ikhtiar dengan habatus sauda ya, yang tadi dijelaskan. Nah, yang keempat, ini menurunkan berat badan. Minyak habatus sauda terbukti dapat membantu dalam menurunkan indeks massa tubuh dan mencegah obesitas. Manfaat jintan hitam ini atau habatus sauda bisa didapatkan dengan mengonsumsi suplemen habatus sauda diimbangi dengan diet rendah kalori. Habatus sauda ini kalau yang saya tahu tadi itu kayak bentuk kayak suplemen, itu kayak kayak kapsul gitu, tapi dalam bentuk minyak gitu loh. Yang bentuknya tuh kalau aku tahu tuh kayak botolan gitu tapi bentuk kapsul. Jadi itu bisa dikonsumsi tapi dengan kadar ini ya, tidak terlalu banyak. Nah, ini bisa menurunkan berat badan. Nah, hasilnya ini adalah terjadi menurunkan berat badan dan kadar trigliserida pada tubuh. Nah, tadi sama ya, bersangkutan sama yang obesitas tadi itu loh, kolesterol ini sama ini, berat badan, obesitas itu bagus nih mengkonsumsi habatus sauda. Nah, aku ini dulu ya, nanti aku jabarin, ada banyak juga sih. Ininya dulu ya poinnya. Nah, 5, ini bisa melawan bakteri dan virus.
penelitian membuktikan habatus sauda dapat membasmi virus penyebab penyebab flu, hepatitis C, dan human imunodefisiensi atau HIV. Efek antimikroba yang dimiliki jintan hitam membuatnya mampu melawan penyakit dengan menghambat pertumbuhan bakteri, virus, serta jamur. Kalau aku sih ya, aku mau masih ke rempah perawan sebenarnya. Nah, bakteri dan virus ya. Kayak di habatus sauda ini kan ada ya di salah satu bahannya di rempah perawan ini gitu loh. Nah, bisa untuk bakteri, kalau menurut aku bisa untuk bakteri, virus, jamur. Nah, jamur ini kadang kalau ini tuh kayak di perempuan ini, misalnya kalau ini tuh kayak kandida gitu ya, jamur kandida gitu. Nah, makanya kenapa ketika ada masalah kayak apa sih itu yang mengalami vagina gatal atau enggak kayak parah keputihan gitu, itu terkena jamur kandida gitu. Nah, makanya kenapa ketika minum rempah perawan ini melalui rutin minum rempah perawan gitu ya, itu bisa menghilangkan jamur gitu. Jamurnya itu kandida itu gitu. Nah, selain bakteri dan virus juga bisa menghilangkan jamur ya. Ini habatus sauda ini bagus banget. Makanya kadang ada sih ya permasalahan keputihan kayak gitu ya. Nah, itu sebenarnya bagus kalau kita konsumsi habatus sauda, tapi dengan takaran yang sesuai ya. Nah, yang keenam, ini menutrisi kulit. Kalau menurut aku menutrisi kulit bisa, menutrisi rambut juga bisa ini habatus sauda ya. Di kandungan antioksidan, vitamin E, dan asam limonet dalam habatus sauda dapat menangkal radikal bebas dan meregenerasi sel-sel kulit secara cepat sehingga kulit pun mendapat nutrisi yang cukup dan sehat dan kesehatannya terjaga. Ya makanya aku nggak heran ya kalau misalkan orang nih ya kita rajin gitu ya, rajin konsumsi kayak rempah perawan gitu yang ada kandungan habatus saudanya tuh kulitnya tuh bisa jadi kenceng gitu loh, bisa jadi kayak awet muda gitu. Karena di dalam habatus sauda ini kan terdapat senyawa antioksidan dan inflamasi tinggi gitu ya. Nah, bisa kalau kanker, kulit, rambut, pokoknya banyak nih buat tubuh kita gitu. Nah, makanya kenapa sih bisa buat rambut? Kayak misal ada yang berbentuk gel gitu ya, dan dalam kandung di dalamnya itu ada kandungan habat, itu bisa buat rambut bisa jadi lembab atau dari ketombe gitu, bebas dari ketombe, bebas. Biasanya seperti itu. Nah, untuk kulit juga itu bagus banget. Nah, bisa jadi kulit itu kayak kenyal gitu. Bagus kandungannya ya untuk kulit. Nah, yang ke-7 ini meredakan rematik. Jintan hitam diyakini dapat membantu pengobatan rematik dan asam urat. Sebuah riset memperlihatkan bahwa pemberian minyak habatus sauda mampu mengurangi gejala rematik berupa peradangan dan pembekakan sendi. Nah, di rempah perawan kadang kita minum juga, kenapa sih orang kalau habis bangun tidur, kalau habis sebelum tidur itu minum rempah perawan gitu ya, kok enak bangunnya gitu. Terus kadang ada yang di kaki itu kayak berasa udah nggak sakit gitu. Aku pernah nih ya gara-gara minum itu rempah perawan gitu, bangun tidur tuh kakinya sakit banget gitu. Aku nggak ngerti gitu. Pas digerak-gerakin juga untuk nginjek satu tuh sakit banget gitu. Nah, pas dirutinin minum rempah perawan ini, bangun tidur tuh buat jalan itu nggak cengkring gitu loh, kayak ada nginjak sesuatu gitu, nggak tahu kenapa gitu. Nah, pas kita rajin minum ini ya rempah perawan kok merasa enak gitu, kaki juga yang biasa nginjek lantai itu pakai sandal, ini mah bisa nggak pakai sandal gitu. Biasanya kalau nggak pakai sandal tuh kayak ada yang nusuk-nusuk gitu kakinya, nggak tahu kenapa gitu. Nah, ternyata rutin minum rempah perawan ya ini karena ada manfaat habatus sauda di dalamnya gitu. Nah, yang ke-8 ini mengurangi mengurangi peradangan ya. Peradangan merupakan penyakit yang perlu diwaspadai sebab peradangan kronis dapat menyebabkan penyakit seperti kanker dan diabetes. Habatus sauda diketahui memiliki antiinflamasi
yang kuat yang dapat membantu mengurangi tanda-tanda peradangan. Peradangan ini banyak ya. Misalnya ada peradangan tulang, ada tenggorokan gitu. Banyak gitu. Nah, ini habatus sauda juga bisa mengurangi peradangan. Bisa menyembuhkan juga sih kalau menurut aku ya, kalau misalkan itu rajin mau ikhtiarnya. Nah, yang ke-9 apa sih? Memperbaiki sistem pencernaan. Ekstrak jintan hitam sering digunakan untuk mengurangi gas dalam perut serta meredakan rasa kembung karena kandungan minyak astri pada habatus sauda dapat memperbaiki gangguan pada sistem pencernaan. Nah, tadi yang bisa menutrisi kulit ini kita habatus sauda itu bisa mengalami ini ya, kayak misalnya ada jerawat gitu loh, kayak kulit kering gitu. Nah, makanya kenapa kalau minum rempah perawan gitu kayak ngefek di kulit gitu. Nah, karena rempah perawan ini bagus untuk perawatan kulit, payudara, misfi sama ya itu kulit gitu. Jadi makanya bagus lah ya pokoknya kalau di dalam kandungan rempah perawan ini. Nah, ini ya tambahan aja. Nah, khasiat habatus sauda juga dipercaya sebagai penyubur kandungan. Aku tuh baca-baca ya. Nah, ternyata kalau habatus sauda ini itu bisa dipercaya nih sebagai penyubur kandungan. Makanya cocok banget ya kalau rempah perawan ini buat program hamil ya, teman-teman. Makanya bagus lah ini di sini katanya dipercaya nih untuk penyubur kandungan. Nah, diantaranya yaitu bisa menguatkan organ reproduksi, menyembuhkan keputihan, melancarkan menstruasi. Nah, makanya ini banget ya dalam satu produk, maksudnya satu komposisi, maksudnya di dalam rempah perawan kan banyak ya. Satu-satu habatus sauda aja itu banyak manfaatnya di dalamnya gitu. Nah, kayak ini gitu, menjaga peredaran darah pada organ reproduksi, mencegah ejakulasi dini, menjaga keseimbangan hormon dalam tubuh, meningkatkan libido, menjaga dan meningkatkan kualitas sel telur, meningkatkan kualitas sperma, menjaga sistem syaraf reproduksi, mencegah ovulasi palsu, dan cocok banget untuk suplemen promil. Makanya kalau misalkan ada yang pengen promil ya ini saring sama rempah perawan ini cocok banget karena di dalamnya ada kandungan habatus sauda. Habatus sauda ini tadi yang aku sebutkan itu bisa ya untuk menyuburkan kandungan gitu. Nah, salah satunya yaitu bisa menjaga ini reproduksi gitu saat ovulasi juga. Seperti itu. Bunda Lea masih sibuk ya? Iya, aku temenin ya, Teh. Iya. Kita lihat chat dulu. Barangkali ada pertanyaan. Bentar, Teh. Nah, rempah perawan ini merupakan salah satu rempah alami ya. Saya ininya ke rempah perawan ya, Neng. Jadi habatus sauda ini merupakan salah satu rempah alami yang memiliki banyak khasiat nih. Dan di dalamnya rempah perawan ini terdapat rempah-rempah yang 100% alami bermutu tinggi. Jadi sudah sangat dipercaya sekali dalam membantu merawat kesehatan tubuh, merawat kulit yang tadi saya sebutkan itu. Gitu. Ada kapsul, ada butiran juga, Teh. Butiran. Kalau yang aku tahu itu kapsulnya itu di dalamnya kayak bentuk kayak bentuk minyak gitu. Aku tuh pernah sih ya waktu itu beli yang ini nih, yang kalau nggak salah botolnya warnanya hijau, terus kayak ada pohon habatnya gitu loh. Nah, pas dibuka kapsulnya ini kayak ada yang bentuk minyak, ada yang kayak bentuk
serbuk tapi kayak bijinya gitu. Tapi kalau aku sih yang serbuk itu minyak gitu, kayak kapsulnya ini juga gel gitu, jadi bisa masuk ke kita juga kayak luntur gitu, saat diminum tuh lembek gitu loh, lembek sendiri. Kayak nanti kalau udah minum tuh kayak cair gitu loh, minyaknya masuk gitu. Aku pernah waktu itu cuman rasanya kayak gimana ya, agak sepet gitu. Jadi aku orangnya nggak kuat ya kalau misalnya nggak dicampurin apa-apa tuh. Nah, coba ditelan kayak gitu. Nah, ini juga kan kalau kata Rasulullah juga pengobatan ala Rasulullah juga itu menyarankan pakai ini ya, pakai habatus sauda. Tuh. Okay. Gak ada yang bertanya. Nah, jadi aku ini ya, nggak ada yang bertanya, jadi aku bertanya sendiri nih. Aman nggak sih gitu habatus sauda dikonsumsi jangka panjang gitu? Ya kalau misalkan tidak dengan dosis atau dengan yang tidak dengan takaran gitu, terus konsumsinya terlalu banyak, yaitu nggak baik untuk jangka panjang meskipun habatus sauda ini alami gitu, herbal. Nah itu kata di sini itu bisa menyebabkan sakit perut, muntah gitu, konstipasi. Jadi bisa kalau misalkan ada, kadang katanya sih kalau ini ya habatus sauda juga ini ada efek sampingnya gitu. Efek sampingnya itu bisa mengakibatkan tuh pendarahan gitu. Nah makanya ketika bukan kunyit aja ya, ketika lagi menstruasi deras gitu ya, itu juga jangan minum rempah perawan ketika masih sedikit, udah darahnya udah sedikit, baru boleh minum rempah perawan. Tapi kalau lagi deras-derasnya itu jangan minum gitu. Yang aku juga pernah waktu itu pas waktu deras itu pertama gitu ya, minum itu malah ini ya, sakitnya tuh perutnya nambah kram, terus darahnya itu kayak ada gumpalannya tuh keluar gitu loh. Waduh, pokoknya ini banget, sama keringet juga keluar semua. Nah ternyata aku juga pas baca-baca ini tadi aku baru tahu gitu, bisa mengakibatkan ini ya, pendarahan gitu. Makanya ketika ini tuh minum rempah tuh lihat nih headnya itu mau biasanya tanggal berapa gitu. Jadi bisa sebelum atau enggak ketika headnya itu di antara hari ketiga atau hari keempat itu kan darahnya sedikit ya. Itu bisa konsumsi gitu. Minum itu baru bisa minum rempah perawan. Jadi ada efek sampingnya juga ya kalau misalnya kita minum nggak sesuai dengan takaran. Kalau rempah perawan ini kan udah diracik ya sama Nyai ini dengan sesuai takarannya gitu. Jadi aman, insya Allah aman gitu. Nah, bahkan baik gitu kan, bagus. Seperti itu. Tadi ada yang ini nggak? Atau yang oli? Atau masing-masing punya fungsi sendiri? Kalau fungsinya sih sama, Teteh. Kalau fungsinya sih sama, cuman orang kan kadang bisa semuanya baik, ini ya, cuman kan kadang orang bisa menelan dengan sesuai rasa di lidahnya gitu. Kalau aku waktu yang ini tuh benar tuh nggak bisa masuk. Kan ketika yang bentuknya gel kayak oil itu telan pakai air tuh aku bisa licin sendiri gitu loh, ketelan gitu loh. Bagus sih waktu itu aku minum lagi itu kayak rambut itu jarang rontok waktu itu ya, jarang rontok gitu. Karena aku kan punya masalah rontok, nah katanya sih bagus nih buat rambut juga katanya. Ya udah aku ini ya beli sebelum kenal rempah perawan gitu. Tapi kan minumnya juga sehari cuma sekali gitu. Nah takutnya kan ada apa-apa gitu. Nah terus kayak di sininya tuh kayak sakit gitu ya, kayak radang gitu. Nah pas minum itu agak mending. Nah jadi malamnya tuh yang tadinya tuh kayak dahak gitu, batuk gitu. Itu aku minum habatus sauda agak mending gitu. Gitu Teh. Banyak sebenarnya sih selain yang tadi aku sebutin ya, habatus sauda itu percaya banget untuk berbagai penyakit di situ. Karena mempunyai kandungan antioksidan. Bentar. Ada yang kelewat nggak ini tadi poin-poinnya, materinya? Enggak kelewat kok.
Benar. Benar. Ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Atau ada yang mau testimoni hari ini boleh nih rempah perawan gitu. Apa yang dirasakan setelah konsumsi rempah perawan gitu, atau enggak sebelum kenal rempah perawan itu punya hal apa gitu. Kayak saya ini ya belum kenal rempah perawan itu punya masalah yang menstruasi yang sungguh sangat gitu ya. Kalau orang tuh bisa apa sih lemes, bahkan pingsan, jatuh gitu ya, sampai nungging gitu, perut pun sampai dipegangin nangis pokoknya gitu. Kayak kemarin nih Neng, aku tuh karena mungkin benerin lambung aku dulu gitu ya, rajin minum nyiputi mah aja dulu gitu, karena sekarang kan bisa berani makan pedes walaupun sedikit-dikit gitu, berani sekarang masa ada nyiputi makanan rutin gitu ya. Nah berapa bulan apa hampir 2 bulan kayaknya ya, lo tuh nggak minum rempah perawan gitu ya. Pas itu datang bulan itu kemarin itu ya, aku sampai nangis sama nelpon suami gitu ya. Suami masih kerja, tuh pokoknya apa ya, kayak udah keringetnya tuh keluar semua kayak dulu yang pernah aku rasakan sebelum minum rempah perawan tuh, belum kena rempah perawan, udah nangis, keringet ini udah nggak ada orang di sini, aku minta tolong sama siapa gitu ya, Neng. Terus pas itu kan, tapi aku takutnya kan lagi banyak deres gitu ya, aku belum berani tuh minum rempah perawan tuh gitu. Nah terus pas ini pulang direbusin sama suami tuh air panas, terus perutnya tuh dikompres itu agak mendingan. Nah malamnya itu aku baru minum rempah perawan, udah agak mendingan tuh. Nah itu bisa tidur, masya Allah enak banget perutnya. Pas itu tuh kayak pokoknya kayak ditonjok, kayak ditusuk-tusuk, udah rasa kayak nungging-nungging itu gimana sih sampai ke ubun-ubun gitu loh, kan sakitnya masya Allah gitu loh. Makanya aku tuh pas ketemu produk ini gitu ya Allah, nyoba itu ya enak banget gitu. Aku lihat kan itu bagus tuh buat apa, peredaran darah juga gitu kan. Kadang aku juga kadang sering lemah, letih gitu, lesu gitu ya. Nah, ketika rutin kita minum rempah perawan, itu gak gampang cepet lesu, terus gak gampang cepet capek gitu. Nah, bawahnya energik aja gitu. Nah, pas jadi kenal kayak itu tuh kok ini kayaknya manfaatnya bagus banget gitu ya. Nah, pengen orang lain juga merasakan gitu. Jadi bukan hanya kita aja. Nah akhirnya kan saya minat juga ke bisnisnya gitu. Ayo siapa yang mau testi boleh. Ada yang tahu? Ada yang ini nih. Aku lihat chat dulu ya. Dari Teh Nisa, Assalamualaikum Kak Adinda cantik. Izin bertanya, apa di Nigesem ada kandungan habatus sauda juga? Oh, kalau nyigesem itu nggak ada. Di situ kalau nyigesem kalau nggak salah itu karena kandungan yang apa, delima dan glugur asam itu. Nah, delima ini yang biasanya bagus buat kulit, ada antioksidannya juga, buat peradangan juga bagus itu, tapi radangan kulit ya. Kadang kulit juga kita mempunyai masalah radang. Kayak misalnya tuh jerawat radang gitu kan ya, banyak banget tuh kayak misalnya sampai merah, melepuh gitu kan. Terus kayak kulit tuh kusam kering gitu. Nah itu kalau misalnya kita rajin konsumsi gesem itu juga bagus. Nah ada salah satu reseller saya ya di Hong Kong, dia tadinya tuh nggak tahu karena mungkin bahan-bahan bekas pakai kayak skincare Mercury gitu ya. Jadi di sini tuh kayak mengeflek hitamnya tuh kelihatan banget tuh Neng, hitam banget tuh di sini. Nah ketika dia rajin gitu, aku mau gesem lagi dong 25, aku mau gesem lagi dong 30, buat apa banyak banget gitu kan ya, buat konsumsi sendiri. Nah sekarang dia punya ngeluar tuh kayak kulitnya itu mungkin udah sehat gitu ya, meskipun dari orang itu kan sama dalam dulu tuh, digurah dari dalam dulu gitu. Nah ratus ini kan perawatan dari dalam gitu, luar dalam. Jadi ini banget ya, efektif banget kalau menurut aku. Nah jadi meskipun kalau kita skincare apapun gitu, nah kalau dalam kondisi tubuh kita itu masih ada yang belum diperbaiki gitu, itu nggak bakal ngaruh kalau menurut aku gitu. Nah teman aku tuh jarang pakai skincare, tapi kalau misalkan dia rutin gitu ya, sampai flek-fleknya itu udah mulai memudar, menghilang, katanya amazing gitu, masya Allah gitu ya, karena di dalamnya tuh ada kandungan yaitu dilimanya ini yang bagus buat kulit, sama kunyit juga, kunyit bagus itu teh gitu. Iya, betul. Ada dari Teh Dede Rosmala, kelewat nulis, iya, nunggu di review aja katanya. Iya, nanti di review ya. Oke. Dari Teh Ninis,
Saya teh sejak rutin minum rempah gak nyeri lagi kok. Kalau haid alhamdulillah katanya. Iya teh bener banget. Aku mah bukan hanya nyeri tapi sampai mendramatis, sampai nangis kayak anak kecil. Udah dulu waktu masih gadis itu mama aku yang repot. Kalau misalnya aku datang bulan tuh mama aku yang repot sampai disediain kayak itu nih botol yang buat pokoknya taruh di kamar nih kalau misalnya kamu ngedadak kalau ibu nggak ada di rumah gitu ya, rebus dikasih botol mana itu untuk dikompres ke perutnya gitu. Jadi nggak sampai Iya ngulik. sama. Aku juga gitu gitu teh. nggak sampai Kalau udah ngulik-ngulik. sakit kayak pengen ngejungkel-jungkel gitu. Iya, aku mah udah sampai ngejungkel-jungkel, bukan sampai nungging, sampai nangis. Kadang mamaku itu sampai, aduh, kadang kata kok sampai kayak gini banget, gitu kan, kasihan gitu kan ya. Tapi alhamdulillah ya, makanya aku tuh bersyukur banget kayak ketemu Intan gitu ya. Intan Berlian, akhirnya sama perawan bisa terbantu gitu kan. Makanya aku kemarin juga kayak gitu, apa aku lama selama 2 bulan itu karena rutin minum putih mah aku jarang minum rempah ya. Aku berpikirnya kan gitu ya, karena nggak ada yang masuk nih gitu. Jadi nah aku minum lagi, rutin lagi sekarang alhamdulillah. Jadi badan juga nggak cepet lemas, loyo, nggak ngantukan gitu loh. Bahkan dikit-dikit ngantuk lemas. Akhirnya minum rempah perawan ini bisa bergairah gitu. Bukan berarti bergairah ke ini aja seks gitu. Tapi kita ke aktivitas sehari-hari juga kayaknya energi gitu loh. Semangat gitu. Bukan ke gairah ke yang lain gitu. Ke gairah itu. Iya. Gitu. Oke, kita lanjut. Dari Teh Desi Kurniasari. Aku biasanya kalau haid itu selalu lama dan sakit banget. Gak bisa beraktivitas, tapi setelah minum rempah perawan, alhamdulillah haid cepet beres, deres, dan badan seger aja teh, katanya. Bener teh, bener banget. Bener pokoknya. Iya, makanya aku tuh ini banget ya, terbantu banget lah dengan rempah perawan karena ya itu ada kandungan habatus sauda dalam satu gitu ya jenis rempah-rempah di dalam ini rempah perawan ini bisa banyak gitu loh manfaatnya. Ya. Apa lagi? Bentar, aku bantu mute dulu. Nah, udah. Lanjut. Oh iya, terima kasih jawabannya. Sami-sami tuh teh. Oke, dari Teh Hoirunisa. Saya minum Nyigesem sudah 4 bungkus. Gak rutin, tapi berat badan turun 6 kilo, tapi perut belum hilang buncitnya, katanya. Oh, kalau mau udah ada upaya apa saja gitu ya, meski ya kita ya minum rajin, gitu. Tapi kitanya kalau tidak ada upaya kayak misalkan olahraga gitu kan dalam untuk ngecilin perut tuh kayak ada programnya gitu, entah dari sit up dari ini gitu kan ya. Di situ kan harus ada tindakan juga. Kalau itu kan katanya itu produknya sekedar 25%, tindakan ini yang ini gitu yang mendukung drastis gitu 75% gitu. Itu harus ada tindakan gitu. Kalau hanya sekedar minum saja gitu ya, tidak dibarengi dengan olahraga ya gitu. Kayak Teh Intan tuh ya enggak, sambil olahraga sambil minum sekarang mah lebih seger, lebih cerah, wajahnya juga lebih kenceng gitu loh. Beda sebelum rutin minum ini gitu kan, minum gesem enggak olahraga ya enggak Teh. Gitu makanya ya diimbangin sama tindakan juga gitu Teteh. Sit up gitu. Olahraga berarti lebih ke fokus ke olahraga perut aja Teh, jangan kemana-mana gitu karena berat badannya kan udah turun, perut aja biar nggak buncit gitu. Oke, dari Teh Nisa. Oh iya Kak, makasih jawabannya, katanya. Lanjut ya, dari Teh Kurnia Rahayu. Assalamualaikum, Teh Adinda mau tes nih. Aku haidnya nggak lancar karena KB mungkin ya. Dikatakan minum. Setelah konsumsi rempah perawan, haidnya lancar sampai keluar yang gumpalannya. Alhamdulillah badannya jadi harampang. Terus gak ada ganjelan pas hubungan juga. Aduh, ini apa nih? Aduh, apa ini ganjelan? Ganjelan banget. Terus suami juga komen, kok PD-nya makin besar katanya. Oh, payudaranya makin besar dan kenyal gitu Teh katanya. Jadi sekarang minum 2 kali seminggu buat perawatan. Kadang diselingin lele juga, soalnya aku suka kaligata katanya. Pokoknya love banget rempah ratu-ratus. Iya, bener banget Teh. Makanya
Habatus sauda juga ini ada ya yang katanya aku ini ya bisa baca bisa menyerikan bisa menghilangkan atau nyeri payudara gitu loh ketika kita biasanya menstruasi ya, Neng. Kalau menstruasi itu kadang posisi tubuh kita itu kayak misalkan darah payudara tuh sakit, merengkel ya nggak sih? Terus bagian pinggang belakang sakit banget ya kan? Nah, sakit banget pokoknya. Nah, ini bisa dipercaya untuk meredakan nyeri juga nih untuk payudara. Makanya ketika minum ini tuh ya, makanya sekarang Nyai itu ini banget ya, jenius gitu. Itu udah ada ide untuk bisa dulu kan nggak boleh ya minum minum rempah-rempahan gitu. Sekarang kan bisa gitu kan. Nah, cuman kalau lagi terus-terusnya jangan gitu. Nah, tapi bisa meredakan itu gitu permasalahan itu. Kalau saya sekarang lihat siklusnya sebelum head jadi minum gitu. Nah, ketika headnya itu udah bless aja, nggak ada keluhan perut sakit, nggak ada mendramastis, ya nggak ada jungkel-jungkelan, nggak ada gitu. Jadi kita udah lihat nih ininya gitu, skalanya di tanggal ininya kapan gitu kita datang bulan gitu. Sebelum ini udah cepet minum aja gitu. Nah, nanti ketika mau bersih gitu ke hari ketiga atau keempat itu minum lagi itu enak juga, badan tuh seger, kerja juga ya kayak misalnya berat ke orang emak-emak gitu ya, wanita ngurusin anak ini itu gitu loh, lari sana lari sini itu kan capek ya, tapi karena minum rempah perawan rutin itu seger gitu pokoknya. Tadinya kayak tadi tuh rampang gitu muda gitu, nggak loyo gitu. Nah, ini yang ngeganjel, wah mak sesuatu gitu ya, nggak ada yang ganjel. Jadi kalau itu jadi ngejepit ya nggak teh? Aduh, ini rumah lagi teh. Sesuatu hal yang ini istimewa, makanya kita gali lah ya kalau nge-branding, kita gali value-nya gitu. Nah, ini yang di luar manfaat produk kita gitu. Ternyata kita tuh nggak menjual produk, tapi kita menjual value gitu. Nah, kalau ketika menjual value kita brandingnya kena, orang tuh akan percaya, trust ke kita. Seperti itu. Jadi mudah untuk closing tuh gitu loh teh. Seperti itu sayang. Tuh banyak banget ya pokoknya manfaatnya. Iya. Manfaatnya banyak banget. Love tuh katanya. Bukan hanya Teteh aja yang love. Saya aja love. Love banget. Benar. Lanjut dari Teh Uni Susdawati Solok Padang. Saya juga ngerasain manfaatnya teh. Biasanya 3 hari haid 3 hari haidnya sedikit-sedikit hitam-hitam aja. Tapi setelah bungkus minum rempah perawan, haid saya langsung lancar dari hari pertama. Oh, jadi nggak flek dulu ya? Itu mungkin. Iya. Masya Allah gitu. Iya, biasanya kan 3 hari headnya sedikit-sedikit gitu. Tapi setelah habis 2 bungkus itu headnya itu langsung kayak meskipun hari pertama itu kayak deres gitu, brojol gitu, enak gitu loh. Nah, itu yang bikin kita itu di badan itu enteng, seger gitu. Jadi darah kotor itu nggak menghambat, nggak jadi kayak gumpal gitu, yang bisa bikin kita itu di badan tuh dari mulai kepala itu sakitnya nggak sih, Neng? Kepalanya sakit, kepala sakit, badan juga kayak berat gitu. Nah, itu karena efeknya darah yang kotor kita gumpal gitu, nggak dikeluarin gitu. Makanya bahaya ketika ada yang namanya penebalan dinding rahim itu. Wah, itu ngeri banget gitu ya. Bahkan ada yang namanya kista ovarium itu yang segede kepala sampai bisa membesar gitu. Itu kan ada akibatnya itu efek KB ya enggak, Neng? Efek KB. Orang KB itu kayak misalnya darah kotor nggak dikeluarin itu bahaya sebenarnya gitu. Nah, itu kalau misalnya kita kondisi fisik tubuh kita nggak kuat itu menadahnya gitu. Ya itu akibatnya bisa jadi kanker seperti itu. Iya. Yuk. Dari Teh Dede Rosmala. Dulu mah ada Feminax. Apa nih Teh Feminax? Feminax itu kayak obat, Neng, kayak Paramed kayak gitu, tapi bentuknya bungkusnya pink kalau nggak salah. Nah, itu bisa untuk meredakan, sama juga Piranti. Aku ya meskipun sakit sampai ngeguling kayak gitu, sampai mendramatis kayak gitu, ibuku nggak pernah menyaranin udah minum Piranti atau enggak, udah minum Feminax, itu nggak berani gitu. Ibuku nggak ke obat kayak gitu. Takutnya kan karena aku kan waktu masih gadis gitu ya, nggak boleh, takutnya katanya kayak melemahkan peranakannya gitu loh. Maksudnya rahimnya gitu loh, nyerangnya ke rahim gitu. Takutnya gitu. Takut nanti kalau misalnya rahimnya kering gitu. Makanya ibu aku ya gitu paling ya kompres aja pakai air panas atau minum hangat.
minum air anget kayak gitu, terus kurangi jangan makan pedes dulu gitu, pedesnya jangan dimakan, terus kurangi makan bakso kayak gitu. Nah itu insya Allah itu bisa Betul. nggak. Iya, tapi kan kadang kalau orang lagi diet itu pengennya makannya pedes, udah pedes Pedas, pengennya iya. es Biar gitu ya. segar, gak pusing. Nah, sebenarnya kalau kita enak gitu ya, kita udah punya rempah perawan, dah pengen seger biar nggak pusing, blok aja rempah perawan gitu kan. Daripada itu kan yang bisa bakso atau yang itu malah bikin penyakit, ya enggak sih? Bukannya malah bagus di tubuh kita gitu. Nantinya ke depannya juga bulan depannya kalau misalnya lagi hit ya kayak gitu lagi gitu. Kayak gitu Timbul lagi. seperti itu lagi. Sama gitu ya. Aku rasakan kayak gitu, bukannya malah nambah mengurangi atau menyelesaikan permasalahan, malah nambah gitu. Malah nambah gitu. Betul banget. Gitu. Aku juga kayak gitu sama. Bener Oke. banget. Lanjut dari Teh Hoirunisa. Lagi belajar program WO buat hilangin buncit, tapi diganggu bocil terus udah seminggu gak WO katanya. Iya, sabar ya. Jadi Aku juga buncit. kalau Bingung. udah punya bocil gitu ya. Buncit ini biasanya kalau habis lahiran ya. Nah ini juga perempuan harus diperhatikan gitu ya supaya nggak buncit. Kalau ketika habis lahiran itu kita apa ya? Kalau gitu rajin pakai apa ya? Gurita gitu ya. Kalau kata orang Jawa teh kemben gitu. Itu supaya Kalau perut itu aku di Kuningan itu beber. beber gitu. Jadi biar nggak gegelambir gitu loh, biar nggak gegelambir, terus kuat minum jamunya. Nah gitu kan sekarang ada jamu bersalin gitu ya, itu bagus itu gitu, ya bagus buat ke perut juga kalau menurut aku. Jadi nggak gegelambir gitu. Nah ada customer aku ya, CS aku, dia orang di Jambi gitu, dia malah ketagihan katanya, ya gitu, aku tuh minum ini udah nifasnya udah selesai katanya. Aku masih boleh minum ini nggak sih, pesen jamu bersalin lagi gitu Neng katanya. Nifasnya udah selesai gitu. Papa saking keenakan gitu. Terus ya emangnya kenapa teh katanya deh. Lagian enak banget. Selain itu juga perut aku nggak terlalu ini ya teh, kayak kencang sesep aja gitu. Nah itu juga bagus ternyata ya, bisa berefek ke situ gitu loh. Makanya kita perempuan ini habis lahiran juga jangan cuek ya dengan body kita gitu, biar nggak makanya harus benar dirawat juga gitu. Jangan sampai ya gitu nanti akhirnya kan kalau kitanya nggak memperhatikan ini banget ya, itu jadi perut itu nggak gelambir gitu. Sebenarnya tadi yang Tete udah nurunin nurun berat badan sampai 6 kg gitu ya, rajin kesem itu. Nah itu sebenarnya tuh udah turun itu, cuman ya itu efek waktu habis lahiran aja, jadi enggaknya ngegelambir gitu. Jadi bagian rahim itu melebar gitu perutnya, seperti itu. Betul. Lanjut dari Teh Desi Kurniasari. Perbanyak minum air putih juga ya Teh. Emang benar sih. Teteh. Banget sih manfaatnya rempah perawan. Kalau kata suami mah dipakai berapa kali tetap aja rasanya enak. Waduh, ini apa nih? Bikin nagih katanya. Sampai ada yang komen tetangga, itu ada cewek yang refleksi banget, kata suami buat apa? Istri saya aja spesial banget, Masya Allah. Luar biasa segitunya. Jadi kayak aku misalnya kalau masak ya, enggak, dia tuh pesan order online gitu ya selalu. Yang ini enak enggak sayang, ini enak enggak? Kalau aku sih milih lebih enakan kamu. Suami mah kayak gitu ya, bisa membahagiakan istri dengan kata-kata yang wah aja udah bahagia istri mah itu, udah berbunga-bunga gitu. Nggak enakan kamu ya, kita emang kita yang minum, suami yang merasakan gitu kan manfaat. Berarti Teh Desi ini suaminya udah merasakan nih, bagus ya, banget nih. Yang tadi nyolong-nyolong. Jadi udah merasakan ya Teh Des. Lanjut Teh. Pantesan Teh Desi sekarang awet muda, kayaknya lebih wow gitu loh. Lebih terpancar bahagianya. Aduh ya Allah. Lanjut dari Teh Hoirunisa. Pakai gurita nggak nyampe sebulan katanya. Terus minum jamu cuma 3 hari doang. Lalu belum kenal ratu-ratus katanya. Iya sih ya, baru kenal.
Nah itu kadang kan kita wanita itu merasa kayak nggak nyaman gitu ya, makanya kita rasakan tuh nyamannya dulu. Kita berpikirnya nanti kedepannya nggak mau kita ngambil resiko gitu kan. Maksudnya demi kebaikan itu kan, toh kita juga wanita harus bisa nanti aku nanti malu dong di depan suami gitu kan kalau perutnya ngegelambir gitu. Ya udah ditahan aja selama 1 bulan gitu, tengah setengah bulan gitu ya. Itu bisa tuh pakai gurita gitu. Nah dulu mah jamu bersalin dulu tuh ibu aku ya, Neng itu minum tuh sampai ditungguin sama bapakku, sampai kadang itu sampai dipejet kayak gini di hidungnya, dibantuin dipejet karena kayak ampasnya itu tebel banget, sekitar setengah gelasan gitu kan, airnya kan 1 gelas kelihatan. Nah, tapi kalau udah diam di berendam tuh udah setengah gelas sendiri itunya lu. Makanya ibu aku udah uwe dulu. Dulu ya orang kan, tapi ibu aku orangnya kuat minum jamu, makanya dari sekarang tuh sampai sekarang masih ini tuh jijak. Nah badannya tuh sesek karena suka minum jamu, suka pahit. Daun pare daun apa pepaya yang masih ini juga rebusan cuma sebentar gitu ya, itu dimakan gitu, bagus buat ini juga. Pokoknya yang suka pahit gitulah ya, suka jamu itu nggak ada pantangan gitu, kata mamaku, ke kulit juga bagus gitu. Apalagi ini mah jamu bersalin mah nggak ada rasa pahit sama sekali, cenah katanya, Neng, atau malah enak gitu. Mungkin aku belum nyoba gitu ya. Kalau aku udah membayangkan kayak minum rempah perawan aja gitu loh, meskipun aku belum minum gitu ya, itu udah kayak rempah perawan aja, mungkin ada beda dikit aja, mungkin agak lebih hangat sedikit gitu kan, ada kandungan jahenya gitu. Iya, karena jahenya lebih banyak kalau di jamu bersalin. Iya, gitu. Oke, kita lanjut. Dari Teh Amanah Cantika. Izin bertanya Mbak Dinda sama Neng Indah, boleh? Iya. Aku haid seminggu sekali, kenapa ya katanya? Haidnya selang seminggu gitu, haidnya 5 hari. Tapi selang seminggu haid lagi, bukan bulan kemarin selama sebulan 3 kali haid aku. Katanya kenapa nih Teh? Oh, kalau ini Teteh nggak KB kan ya? Kalau misalnya nggak KB, ini bawahnya aku udah lepas KB dari bulan puasa kemarin. Oh, itu mungkin karena dari efek KB juga bisa ya, Teh. Jadi masih ada tuh efek KB-nya gitu. Kadang kan orang KB juga kan headnya nggak lancar ya, flek-flek aja gitu kan. Nah, ini bisa juga kita bisa lihat dari hormonnya juga, hormon tubuh kitanya. Dan bisa kita lihat dari siklus kita masa head itu kan selama 15 hari ya. Nah, 15 hari ini kalau misalkan masih misalkan 3 hari nih. Nah, terus 2 hari atau 3 hari itu nggak head, nah tapi head lagi ya, itu masih masa head gitu. Cuman ya itu siklusnya, mungkin karena ada efek, masih ada pengaruh efek KB-nya gitu. Kalau bisa mak Teteh dirutinin dulu minum rempah perawannya Teh gitu, biar lebih ini gitu, yang efek-efek efek-efek bekas KB-nya itu biar luntur semua gitu. Jadi rutinin aja Teteh sambil banyakin minum airnya gitu. Bener yang Teteh Desi itu minum air anget gitu ya, banyakin air putih 1 liter lah sehari atau bisa lebih gitu. Terus minum rempah perawan yang ini, terus jaga pola makannya juga, itu bisa Teh nanti lancar lagi gitu. Ada sih KCS aku gitu, bahkan ya mak kadang padahal udah lepas gitu 3 bulan ya, baru head lagi, terus nanti sebulannya tuh nggak head gitu loh. Nah itu headnya nanti pas di head tuh cuma 3 hari gitu, nanti itu lagi tujuannya dia head lagi. Nah gitu, nah, itu karena efek ininya, efek KB gitu, bekas KB-nya itu. Nah saya saranin sehari, pokoknya jangan jeda ya, selama 1 minggu sehari sekali gitu. Itu bisa mulai berapa kedepannya gitu ya, minggu kedepannya tuh katanya Teh aku udah alhamdulillah udah geliseran, udah enak, katanya udah bobor lancar gitu loh darahnya gitu. Mungkin dari efek KB-nya itu ya Teh masih belum bersih, harus dibersihkan gitu. Iya. Lanjut dari Teh Desi Kurniasari. Iya dong. Wow, jangan kalah sama yang muda. Pelakor lebih sadis biar suami gak oleng, apalagi salah jalan katanya. Iya Teh. kayak itu ya yang di TikToknya si Abah rata-rata situ kan, karena kan pelakor punya kalau istri gue lebih enak. Istri saya lebih enak gitu ya. Allah ini aku tuh lihat kontennya si Abah tuh aku ketawa. Pertama mah diam ya, aku gak ada ekspresi tuh Neng, kan dengerin sampai selesai dulu tuh katanya apa gitu, apa terus pegang rempah perawan ini, terus pas terakhir ngomong apa siapa pas jelas sampai aku
aku putar dua kali tuh baru ngeh. Ya Allah. Itu lebih ngapain gitu ya, pelakor itu rasa juga sama. Ya Allah, kayak aku terlalu kreatif juga gitu ya. Nah aku kan jadi sampai bikin status katanya jepit apa yang dari Teh Desi itu, jepitanmu tidak akan bisa melupakan gitu, bisa terlupakan gitu kan. Nah ini juga bisa orang tuh bisa wow gitu, penasaran kayak gimana sih gitu rumah perawan gitu. Itu juga sih aku sekarang lebih rajin branding ke ini ya, ke Instagram. Kalau aku TikToknya lagi kendur dulu ini karena Instagram aku lebih ini ya, mungkin karena lebih nyaman, jadi alhamdulillah bisa banyak CS ya di Instagram ini, bisa orangnya bisa loyal gitu, meskipun ya beli cuma sekedar nyoba gitu ya, tapi bisa loyal gitu. Makanya sekarang aku jarang nih main TikTok, lagi brandingnya ke Instagram mulu. Ngelola Instagram dengan baik dulu ini gitu, karena lama gitu ya vakum gitu. Nah ini lagi diiniin lagi, alhamdulillah. Kalau kerja keras itu tidak akan mengkhianati kita gitu. Kayak kalau Teh Desi ini rajin banget nih, eksisnya di TikTok, masya Allah. Katanya Teh aku closing dari TikTok, luar biasa brandingnya gitu. Yang sekarang yang tadinya nggak bisa geleng-geleng, nggak bisa apa ini gitu ya, berpose apa gitu, sekarang udah lihai Teh Desi. Iya. Sama yang lain juga aku perhatiin itu. Pindah ke IG udah bisa live, alhamdulillah. Iya, kemarin aku tuh mau live di ini ya, untuk bisa meningkatkan engagement FB, karena kemarin itu berapa, 1 bulan kemarin kok merasa kayak engagement FB itu menurun banget gitu ya, menurut aku gitu. Aku peneliti itu Rasi itu kan kena, FB aku ternyata kena tinjau hukuman gitu ya. Nah, terus nggak bisa live juga, Neng. Waduh, kata akunya ini ya. Udah, makanya aku lebih aktif di IG nih. Pokoknya ada masih ada banyak jalan ya di Roma gitu. Aku bisa nge-branding. Ternyata di FB ini lagi ada tinjau. Ya. Mungkin baru hari ini mungkin ya. Baru hari ini mungkin Ibu bisa live lagi nih. Selama 1 bulan aku disetrap sama Omak gitu ya. Nggak bisa live. Ya Allah, Gusti. Ada itu, jadi aku tuh, padahal apa ya kata-katanya, kalau nggak salah aku tuh waktu itu komen, walaupun tapi bikin status aku selalu ini ya, pakai cerita selling gitu, terus pakai bercanda gitu, nggak sampai ke produk ini itu gitu, enggak. Nah mungkin kayaknya aku ingat aku ingin ini di komenan itu kena tinjau nih, ya Allah, kata akunya segitunya sentimen banget gitu kan. Padahal komen gitu loh, bisa sampai 1 bulan aku disetrap. Nah di FB satu laginya masih belum banyak interaksi gitu ya, masih nge-branding di aku kan ngelola 2 FB gitu, masih belum ini terlalu ini banget, masih banyak ngumpulin pertemanan dulu gitu, baru nge-brandingnya juga baru awal-awal sedikit-dikit gitu, karena masih belum banyak pertemanan gitu. Oke. Ini mau direview dulu kali ya, Teh? Barangkali boleh, ada yang barangkali ada yang ketinggalan ya, aku review dari pertama. Aku review dulu ya, dari apa sih manfaat habatus sauda itu. Yang pertama, membantu meredakan asma. Boleh dicatat ya. Bantu meredakan asma. Mungkin nanti ada tambahan dari Teh Adinda juga ya yang catatan itu. Boleh. Oke. Yang kedua, mempunyai sifat anti kanker. Yang ketiga, menurunkan kolesterol. Yang keempat, menurunkan berat badan. Yang kelima, melawan bakteri dan virus. Yang keenam, menutrisi kulit. Yang ketujuh, meredakan rematik. Yang kedelapan, mengurangi peradangan. Yang kesembilan, memperbaiki sistem pencernaan. Udah, itu dari ini ya, yang materi. Sekarang lanjut yang di catatan Teh Adinda nih. Ada tambahan juga. Bentar ya. Jadi kalau saya nih ya, yang manfaat untuk kulit nih ya, bisa meredakan ini ya, jerawat kayak radang kulit gitu loh, Neng. Iya. Pada biasa kan kulitnya tuh kayak kasar gitu loh, gitu. Nah itu bisa ya, bisa kita konsumsi dengan rajin sama yang namanya habatus sauda ini. Itu bagus untuk kulit. Nah ini juga bagus buat rambut. Habatus sauda ini bagus banget ya teman-teman buat rambut. Nah, apa sih manfaatnya buat rambut itu? Ya bisa untuk melembabkan, bisa untuk menghilangkan ketombe juga. Nah, untuk dan
khasiat manfaat lain, ini bagus nih, habatus sauda juga dipercaya untuk menyuburkan kandungan, teman-teman. Makanya kita ini banget ya, rempah perawan ini cetar banget membahana untuk program hamil gitu ya, program hamil gitu. Nah, salah satunya yaitu diantaranya bisa menguatkan organ reproduksi. Nah, di dalam kandungan habatus sauda ini ya, bisa menyembuhkan keputihan. Tuh kan, makanya ketika daerahnya kalau saya minum rempah perawan rajin gitu, atau minum ini rempah perawan gitu, bisa putihan itu berkurang gitu. Nah, melancarkan menstruasi kan, jadi nggak bisa efek KB atau apa gitu kan, itu bisa. Iya. Nah, bisa menjaga peredaran darah pada organ reproduksi. Makanya ini bagus buat apa, promil ini gitu, karena reproduksinya organnya itu bisa terjadi sama ada kandungan habatus saudanya. Mencegah ejakulasi dini, menjaga keseimbangan hormon dalam tubuh, meningkatkan libido, meningkatkan libido. Habatus sauda juga bisa loh meningkatkan libido. tapi di bidang laki ada ya gitu. Dan makanya perempuan ketika ya gitu kan, salah manfaat rempah perawan ini bisa meningkatkan gairah gitu. Ya ini bisa meningkatkan libido gitu. Karena di dalamnya ada kandungan habatus saudanya gitu. Menjaga dan meningkatkan kualitas sel telur. Meningkatkan kualitas sperma, menjaga sistem syaraf reproduksi, mencegah ovulasi palsu, kemerdekaan, mencegah ovulasi palsu, sama bisa untuk suplemen promil, gitu kan. Makanya kalau misalnya ada promil ini tuh bisa sarankan untuk selalu rutin minum ini ya, rempah perawan, karena dalam habatus sauda ini bisa mendukung untuk bisa gitu terjadinya pembuahan juga yang bagus gitu di ovulasi itu, bisa menjaga sperma kualitasnya juga dan meningkatkan libido juga gitu. Seperti itu. Jadi kesimpulannya rempah perawan ini terdapat salah satunya habatus sauda yang merupakan salah satu rempah alami yang memiliki banyak khasiat ya Teh. Betul. Dan di dalam rempah perawan juga terdapat rempah-rempah yang 100% alami bermutu tinggi nih. Jadi sudah sangat dipercaya sekali dalam membantu merawat dari kesehatan tubuh, merawat kesehatan kulit, merawat payudara juga nih Teh. Merawat rahim, bahkan bisa membantu merawat MISPI juga. Jadi rempah perawan ini modern, simple, dan multifungsi. Benar banget. Nah, itu juga salah satunya habatus sauda juga bisa menghilangkan jamur. Nah, jamur sini yang biasa dialami sama perempuan itu yaitu yang katanya punya masalah jamur kandida dalam MISPI atau mulut rongga bibir MISPI gitu ya. Nah, itu makanya pakai rempah perawan bagus, kalau dicebokin atau apa dikonsumsi itu ya. Nah, itu bisa mengusir jamur kandida ini gitu. Seperti itu. Ya. Karena di dalamnya ada kandungan habatus sauda, seperti itu. Ini terakhir dari Teh Sri Puri. Teh Endah jadi geli-geli gitu ya. Geli ya, kalau baru dengar mah kayak geli-geli gitu, kayak digeletekin, tapi kan nikmat gitu. Ya, sedikit lah. Ya, sedikit lah gitu. Ya, kita belajar seperti ini ya emang harus ada ini gitu. Pengembangan gitu kan, jadi tahu gitu apa sih kalau ketika mendapatkan kok ada orang konsultasi gitu, kok kamu jualan ini apa sih, kamu emang paham gitu, ngerti masalah di dalam ini ya, komposisi di dalam rempah perawan itu apa aja, emang kamu paham soal ininya gitu semua gitu. Nah, kita harus pahami jelas gitu loh, tahu kenapa yang tadi kan banyak permasalahan ya, ada penyakit ini itu. Nah, salah satunya ya kayak misalnya keputihan kayak gitu, nggak perlu ini gitu, sakit pinggang atau apa gitu. Nah, itu karena rempah perawan ini bagus banget gitu buat masalah keluhan ini. Oh iya, karena ada kandungan habatus saudanya gitu. Oh iya, ada kandungan pekaknya. Oh iya, ada kandungan ini, kita tahu gitu loh.
Jadi ada pengetahuan ya, Neng gitu, yang lebih luas gitu. Betul. Biar bisa menjabarkan ke orang pun mengedukasikannya tuh sampai ke orang tersebut gitu. Iya. Yuk, Oke, ada lagi nggak nih? udah nggak ada Pertanyaan? kayaknya. Udah nggak Udah ada. ya. Iya. Barangkali masih ada pertanyaan, boleh langsung aja ke Nyai Ratu Official. Betul. Oke. Udah jam 7 lewat 1 menit nih Teh. Langsung tutup aja ya. Aku lupakan. Iya, mangga Neng. Oke, terima kasih Teteh sudah mengisi Sama-sama, juga. Mbak Cantik. Oke. Terima kasih juga Udah untuk pulang, Neng? Udah semuanya. pulang Apa? udah pulang apa masih liburan? Oh, udah pulang. Alhamdulillah. Udah kerja lagi, ya. Udah. Ya. Terima kasih semuanya. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pagi ini mendapatkan insight baru ya. Dan see you next Zoom juga. Besok jangan lupa nge-Zoom, oke? Biar nambah insight-nya lagi. Terima kasih ya Teh, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you next Zoom. Dadah, izin live ya. Iya.